Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sekar Cininagari Irianto Rina dengan NIM 24101030063. Saya dari kelas 3A Ilmu Komunikasi. Jadi di sini saya akan mereview materi-materi yang sudah diberikan. Nah, yang pertama itu saya akan bahas tentang komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini tentunya nggak jauh dari yang namanya media massa. Apa sih media massa? Media massa itu saluran atau wadah yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada khayalak atau publik. Nah, selanjutnya itu kita akan ngebahas apa sih komunikasi massa itu. Nah, kita telah dulu nih dari yang dasarnya dulu, komunikasi. Komunikasi itu kalau bahasa mudahnya itu kayak proses penyampaian pesan atau informasi kepada komunikator, dari komunikator ke komunikan, pemberi pesan kepada penerima pesan. Nah, kalau ngebahas tentang komunikasi massa itu yang dimana saluran yang tadi media massa tadi digunakan kepada khayalak gitu loh. Jadi si pesan ini berisi tentang informasi-informasi umum yang dikhususkan untuk orang banyak. Ini kita akan ngebahas tentang efek komunikasi. Nah, efek komunikasi ini ada tiga. Yang pertama, tentang efek komunikasi massa yang berpengaruh pada pengetahuan. Kita ambil contoh yang emang relate sama kehidupan kita sekarang itu. Tentang bencana alam, yaitu banjir. Nah, yang dimana kalau misalkan kita ambil dari media massa, contoh itu kayak TV. Nah, misalkan penyiar berita itu menyiarkan tentang bencana alam, tentang banjir. Nah, kita sebagai khalayak atau orang banyak yang menonton dari media tersebut, jadi tahu nih, oh ini sedang terjadi banjir di daerah atau di kota A gitu. Nah, dari banjir itu juga kita tahu dari mana banjir itu berasal gitu, dari mana asalnya dan apa penyebabnya. Membuat kita tuh jadi tahu tentang pengetahuan baru, wawasan baru tentang banjir ini gitu. Jadi kita tahu tentang info terupdate. Nah, selanjutnya itu tentang perasaan dan emosi. Nah, tentang contoh banjir tadi, yang itu dimana di siaran berita itu kan menyiarkan kondisi terkini tentang banjirnya berapa senti dan kegiatan orang-orang di sana yang dari rumah atau di jalanan, yang membuat kita yang menonton itu kayak merasa oh berpikir duh kasihan ya gitu loh, rumahnya kebanjiran, daerahnya kebanjiran gitu, jadi berpengaruh kepada perasaan kita, memunculkan rasa empati, perasaan tidak tega gitu. Lalu yang ketiga itu tentang efek perilaku dan sikap. Nah, kalau ngebahas tentang banjir tadi, eh, jadi tentang berita banjir ini mereminder kita kalau misalkan dari penyebab dan asal muasal banjir ini membuat kita kayak oh jadi kita harus menjaga alam. Contohnya itu hal kecilnya itu kayak ngebuang sampah pada tempatnya. Karena kan kalau dilihat dari penyebab yang paling kecil itu kayak ngebuang sampah sembarangan kemana aja atau ke sungai yang menyebabkan kalau misalkan sedang hujan yang emang durasinya lama itu kayak jadi meluap yang menyebabkan itu banjir. Nah, dimulai dari diri kita sendiri dulu ngebuang sampah itu ke tempatnya. Bagusnya itu kayak dipilah-pilih, kayak ini sampah kering, ini sampah basah dan lain sebagainya. Jadi kayak merubah perilaku kita yang awalnya buang sampah sembarangan, jadi kayak membuang sampah pada tempatnya. Ya, komunikasi massa itu memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Nah, kalau untuk kelebihan itu yang pertama itu tentang jangkauannya yang luas sekali. Kenapa? Karena di media massa sekarang itu sudah banyak sekali teknologi-teknologi yang mendukung. Kalau ngebahas tentang media massa yang dulu sampai sekarang itu ada tentang surat kabar, majalah, radio, film yang sekarang-sekarang tuh, terus televisi, komputer, dan yang paling banyak orang pakai itu adalah internet gitu. Nah, yang dimana kalau media massa ini udah luas, jadi jangkauannya itu juga luas. Informasi yang diberikan itu bukan hanya eh, berfokus pada satu media massa, tapi apa aja yang digunakan gitu. Jadi itu memudahkan proses penyampaian pesan atau informasi. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang kekurangan komunikasi massa. Nah, kekurangannya itu
yang dimana biayanya itu sangat tinggi. Karena untuk memberikan informasi atau pesan itu kan harus membuat konten gitu loh, atau berita. Yang dimana kalau misalkan ngebahas tentang TV, televisi itu dibutuhkan teknologi yang canggih seperti kamera, mikrofon, dan lain sebagainya. Dan itu emang biayanya nggak sedikit biar tidak terhambat dalam menyampaikan informasi. Nah, selanjutnya, kalau ngebahas tentang dunia pertelevisian atau entertainment, itu dibutuhkan reporter, disewa reporter, wartawan, kameramen. Nah, itu membutuhkan uang yang banyak. Itulah penjelasan reviewan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.